Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Adika Putri, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasi dengan teman-teman saya. Saya akan mempresentasi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu fungsinya ada dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Jadi, mampu mengungkapkan seperti gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Adapun unsurnya yaitu yang pertama, agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Adapun yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa, komunikasi berarti kita memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan atau komunikatif karena bersifat umum. Cara berkomunikasi ada menjadi dua bagian, yaitu verbal dan nonverbal. Verbal adalah dilakukan menggunakan alat atau lisan. Sedangkan nonverbal yaitu menggunakan media berupa seperti aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas atau sindre. Setelah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung pada kondisi yang dihadapi. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur atau menyesuaikan diri dengan bangsa. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata dari seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, dan mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah, yaitu kita diterapkan adalah sebagai alat pedaman rasa marah. Sekian dari saya yang dijelaskan oleh saya dan diselanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hartinah Meliani. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Gina Adika Putri. B. Fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus ada 4, yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. 2. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti puisi, syair, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang. Atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. 4. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat
mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Kurniawati. Saya ingin menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di bahasa-bahasa daerah. Yang pertama, A. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bahasa Indonesia. Dengan keluhurannya, nilai yang dicerminkan bahasa Indonesia sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia harus memakai tanpa ada rasa malu dan acuh tak acuh. B. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu tingkah laku dan watak. C. Alat pemersatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, Indonesia yang beragam budaya dan berbeda-beda bahasanya. D. Alat penghubung latar budaya antara daerah dengan bahasa Indonesia. Seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Isti Adahaini dari Prodi PGSD Banggai Baru semester 3 dengan NIM 198620638. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Malia tentang ekspektasi bahasa Indonesia. Ekspektasi bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini, jati diri bangsa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakat oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dan dipertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional. Pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplinan adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari pengaruh negatif asing atas kepribadian sendiri. Peningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi, menurut para pengambil kebijakan di bidang bahasa, bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Dikemukakan oleh Fred Herson dalam Lee 1996, globalisasi menembus batasan-batasan budaya melalui jangkauan luas, perjalanan luas, semakin luas komunikasi, dan meningkatnya turis atau wisatawan ke berbagai negara. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri sangat mengembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia Law Study. Perkembangan ini akan semakin meningkat setelah dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia atau Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Adanya dukungan juga dari berbagai pihak, termasuk peran media massa. Tantangan yang dapat dikategorikan ada dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal merupakan pengaruh negatif bahasa Indonesia daerah berupa kosakata, pembentukan kata, dan struktur kalimat. Sedangkan tantangan eksternal data dari pengaruh negatif bahasa asing, terutama bahasa Inggris, merupakan masuknya kosakata tanpa proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur bahasa Inggris.
ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah arus tarik-menarik dari 2 tantangan tersebut? Yang ketiga, apa saja tantangan-tantangan masa depan terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam arus tarik-menarik ini? Yang ketiga, bagaimana penanggulangan terhadap tantangan-tantangan tersebut? Menjawab persoalan ini, mari kita lihat menengok ke belakang bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu mampu mempertahankan diri dari berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sejauh ini tampak terasa banyak kosakata yang sebenarnya hasil serapan dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau Indonesia. Kesimpulan dari kami, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukan sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat persatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Setelah mengetahui kedudukan dan fungsinya, pertanyaan kita selanjutnya, mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati diri di tengah-tengah arus globalisasi? Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita menengok ke belakang bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu mampu bertahan dan berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sejauh ini tampak terasa banyak kosakata yang sebenarnya hasil serampa dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.